kejadian hari ini adalah terdahsyat dalam bisnis saya. Tapi saya yakin berkat doa beliau, restu beliau, dan semua yang saya dapatkan dari beliau, saya merasakan dorongan dan super power yang saya bilang hari ini seperti saya berbisnis seperti 23 tahun yang lalu saya merakit bisnis. Sehebat apapun kalian, sekaya pun apapun kalian, sebonafit apapun kalian dalam usaha, di sebelah kiri kita ini ada orang tua. Demi Allah, saya sudah belajar. Ya, jangan sampai ke-72 dosa riba itu adalah kita berzina sama orang tua. Jangan kita lakukan. Ada pepatah, ada kata manis yang beliau pernah sampaikan ke saya. Sampai hari ini saya merinding mendengar kata-katanya. Beliau bilang, anakku, jadilah kamu orang sukses. Jadilah kamu orang yang bermanfaat bagi umat muslim. Mama hanya minta satu, temani di hari tua mama, temani di hari tua mama dengan kamu berbincang dan duduk sambil mama, itu udah cukup. Maafin ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MMC. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat tunduk dan patuh kepada orang tua. Ibaratnya Uwais Al-Qarni di masa sekarang. Kita pengen dengar ceritanya bagaimana sih beliau tergerak masuk ke MTR dan juga minta restu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya merestui. Dan insya Allah bagi teman-teman yang orang tuanya masih ada, harapannya mengikuti langkah beliau. Baik, kita dengar ceritanya. Baik, Pak Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman, seakidah, seluruh pengusaha muslim di Indonesia. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah saya bersyukur atas semua anugerah, hidayah, nikmat yang tidak terhingga sampai hari ini saya hadir di tengah-tengah keluarga besar MTR. Yang saya hormatin juga, yang saya sebagai guru saya, orang tua saya, dan teman sahabat saya yang hari ini beliau umurnya juga udah mencapai 73 tahun. Ada satu hal yang sampai hari ini saya nangis kalau menceritakan ini. Perjalanan bisnis saya hari ini sampai 25 tahun perjalanan. Saya berjualan di telco, saya jual handphone, aksesoris, nomor cantik, dan macam-macam bisnis yang saya lakukan. Sampai terjadi puncaknya, itu di 2021 di bulan Februari, saya bertemu dengan sahabat saya, orang tua saya Pak Tri Dawang dari Bekasi. Beliau menawarkan atau mengajak saya untuk yuk kita ikut ke MTR. Dari perjalanan itu di hari pertama dan kedua, pas di hari bulan puasa pertama dan kedua, saya mengikuti training selama 3 hari. Apa yang saya dapatkan dari berapa hari saya di training itu sungguh luar biasa. Ternyata perjalanan bisnis saya selama 23 tahun lebih, saya menjolimi orang yang sebelah kiri saya. Beliau adalah orang, dan saya bilang modal saya yang tidak terkira dan tidak ada harganya atau sungguh luar biasa. Karena tidak ada harganya, bagi saya ini adalah yang saya punya, yang saya harapkan dari beliau adalah doanya yang luar biasa. Sampai hari ini beliau menemani saya di usia di 73 tahun. Dia masih support saya, dia masih sehat, bisa ngopi bareng ya Mbak ya. Dengan anak-anaknya bisa ngopi bareng, kita bisa ceramah bareng. Teman-teman, yang saya mau sampaikan adalah, percayalah, semua ada masalah. Semua ada proses, semua punya masalah. Tapi masalah itu akan kita bisa atasin apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang bisa ngatasin masalah. Jadi jangan mencari masalah dengan orang yang bermasalah, akan bertambah masalah. Jadi hari ini teman-teman, saya sampaikan adalah kita harus bangkit. Ini adalah puncak tertinggi dalam sejarah bisnis saya. Semua roda berputar. Yang tadinya di atas bisa turun, yang di bawah akan naik. Dan pertanyaan saya adalah hari ini, bagi saya kejadian hari ini adalah terdahsyat dalam bisnis saya. Tapi saya yakin berkat doa beliau, restu beliau, dan semua yang saya dapatkan dari beliau, saya merasakan
dorongan dan super power yang saya bilang hari ini seperti saya berbisnis seperti 23 tahun yang lalu saya merakit bisnis. Dan hari ini alhamdulillah saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya teman-teman keluarga MTR yang bisa sharing bareng perjalanan hidup, pengalaman hidup, dan alhamdulillah semua itu saya dapatkan. Dan hari ini saya ikut acara MTR juga, Bim. Sungguh dahsyat. Saya bertemu dengan guru saya dan semua teman-teman seluruh Indonesia yang hadir di hari ini. Kita bisa ngobrol bareng dan ini orang tua saya, saksi hidup orang tua saya. Saya akan bertanya, Mbah, kira-kira kalau kita bertanya sama teman-teman, apa sih Mbah motivasi Mbah atau Ibu untuk membimbing saya? Bisa tahu nggak Mbah? Sampaikan dong Mbah. Nggak tahu. Aku ya. Apa doanya atau gimana ya Mbah? Doanya ya itulah. Doanya untuk anak saya itu dari kecil sampai sekarang udah tua. Saya doain itu lagi kecil sampai tua. Saya doain anak saya selamat, Amin. cari makan yang halal, Amin. cari kerja yang halal. Amin. Iya, Amin. dah. Pokoknya apa saya jalanin, pokoknya minta saya halal. Amin, amin ya Allah. Ya, tuh. Apa yang orang tuanya ngomong apa, pokoknya diturut, harus gitu. Kalau memang ada memang benar-benar, kalau enggak gitu aja saya itu. Baik. Iya. Pak, yang membuat Pak Andi tergugah dan semangat, program apa sih yang dulu pernah Pak Andi ikuti yang sehingga saat ini semangat banget nih yang di awal-awal? Yang saya pertama ikutin itu masih ingat bulan April gitu kan, tanggalnya pas puasa Ramadan pertama dan hari kedua gitu. Saya training di daerah Bekasi, itu PPTR ya, yang sekarang berubah jadi ITBE. Ya, itulah cikal bakal saya untuk spirit yang saya dapatkan dari acara itu, Mas. Waktu itu sama istri atau sendiri, Pak? Waktu itu kita sama istri. Sama istri? Sama istri. Masya Allah. Kayaknya berkesan banget ya waktu itu. Luar biasa Mas, saya tidak bisa banyak bercerita dan hari ini saya sampaikan sih dahsyat dan saya bersyukur sama Allah dipertemukan dengan MTR ya, luar biasa. Ya, perubahan apa saja yang setelah event itu yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan pola pikir saya berbisnis yang pasti. Karena saya hampir 1 tahun lebih tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah, saya mikir benar kata orang itu malam gelisah, siang terhina. Itulah tabiat buruk hutang, Mas. Ya. Gitu. Terutama salah satunya orang tua tadi ya yang membuat itu. Iya, salah satunya ada 72 dosa riba yang ringan adalah seperti kita berzina dengan orang tua saya. Saya sampaikan itu, saya juga mohon maaf sama orang tua dan saya sampaikan, alhamdulillah beliau masih panjang umur dan saya minta doa dari beliau, maafin saya atas kelalaian saya, kekilapan saya, Mas. Iya. Nah, sekarang ini berarti Pak Andi dan keluarga merasakan kebahagiaan, merasakan perkembangan bisnis dan juga tentunya semakin kuat giroh dakwahnya. Nah, apalagi ditambah program ini nih, BIMIM ini. Bagaimana perasaan yang setelah belajar di BIMIM, Pak Andi? Wah, dahsyat Mas. Tadinya kita dibikin cikal bakalnya, akarnya diperbaruin gitu kan dari PBTR tadi. Nah, ikut BIMIM ini lebih dahsyat lagi. Ternyata banyak bagi saya dulu di usaha itu bagus, tapi bagi tim saya nggak bagus. Dan itu saya akan 4 hari ini akan saya praktekkan langsung. Saya nggak sabar sebenarnya mau pulang ketemu sama tim sebenarnya. Iya, saya nggak sabar banget. Gitu. Ya, ya. Nah, berarti sudah tergambar banget nih pola-polanya seperti apa, gitu, kedepannya seperti apa, gitu. Insya Allah sudah Mas. Karena perjalanan bisnis saya kan udah lama nih, 23 tahun. Dan otodidak dan hari ini otodidak saya itu ditambah ilmunya lagi. Alhamdulillah, saya akan praktekkan langsung. Bagaimana menurut Pak Andi ketika semua pengusaha menggunakan pola bisnis ini di masa sekarang? Pertanyaan itu cukup bagus Mas. Kalau ini dipakai semua pengusaha muslim, bisa disebut namanya saatnya kebangkitan umat. Disinilah, makanya saya bilang, bagi teman-teman saya yang di luar sana, pengusaha muslim, gabung yuk. Ini MTR dahsyat, saya rasakan sendiri. Gitu Mas. Baik, mudah-mudahan kedepannya bisa semakin mudah ya untuk menyelesaikan utangnya dan juga makin banyak warga MTR yang bisa
menyelesaikan persoalannya, termasuk ketundukan kepada orang tua, karena itulah yang paling utama. Karena secara tidak sadar kita ternyata melakukan dosa besar terhadap orang tua kita. Mungkin closing statement dari Pak Andi untuk teman-teman, untuk orang tua dan Oke. Thank you. Terima kasih teman-teman. Di penghujung malam hari ini, di hari ini saya akan menyampaikan beberapa sesuatu yang power, sepele tapi power. Teman-teman percayalah, sehebat apapun kalian, sekaya pun apapun kalian, sebonafit apapun kalian dalam usaha, di sebelah kiri kita ini ada orang tua. Demi Allah, saya sudah belajar. Ya, jangan sampai ke-72 dosa riba itu adalah kita berzina sama orang tua. Jangan kita lakukan, teman-teman. Jangan kalian lakukan. Bayangkan kalau di sebelah kiri saya ini umurnya sudah nggak ada. Dahsyat teman-teman dosa yang kita lakukan beliau. Ada pepatah, ada kata manis yang beliau pernah sampaikan ke saya. Sampai hari ini saya merinding mendengar kata-kata ini. Beliau bilang, anakku, jadilah kamu orang sukses. Jadilah kamu orang yang bermanfaat bagi umat muslim. Mama hanya minta satu. Temani di hari tua mama. Temani di hari tua mama dengan kamu berbincang dan duduk samping mama. Itu udah cukup. Itu yang bisa sampaikan dengan statement saya. Semoga teman-teman saya yang di luar sana, yuk kita balik lagi ke ajaran Rasul yang apa yang telah diajarkan nama beliau. Terima kasih dari saya. Sehat selalu buat mama saya ya. Sehat ya, Ma ya. Maafin ya, Ma. Ya, itu aja dari saya, teman-teman. Sukses selalu. Dua orang tua bersama kalian. ya, terima kasih kepada Pak Andi. Mudah-mudahan ketika kita optimalkan kita mengurus orang tua, tunduk patuh kepada orang tua, mudah-mudahan urusan kita Allah mudahkan. Dan juga jangan lupa kita harus tahu ilmunya, bagaimana kita menyelesaikan persoalan kita, termasuk utang itu gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.